Mungkin kita mulai sekarang ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ardana Ulfa Aziz selaku narasumber kami pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian mata kuliah Gender dan Politik yang sedang kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hairani. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fiorentina Octaviana Beleman. Perkenalkan Ibu, nama saya Najurisa Bakis. Saya Nasita Mutia, Ibu. Salam kenal. Salam kenal semuanya, Nasita, Najwa, Aisyah, Florentina. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu ya Bu, kami persilahkan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya tentu ya Ardana Ulfa Aziz. Saya sebelumnya memang mengajar gender dan politik ya di UPN ya. Ada lama saya mengampu mata kuliah itu bersama tim ya. Biasanya koordinatornya tuh Pak Nurdin, nah itu ya. Dan kebetulan juga saya di disertasi saya juga bicara tentang perempuan dan politik ya. Nah itu jadi lebih spesifik lagi perempuan dan politik yang membandingkan perempuan, rekrutmen perempuan di partai politik, studi perbandingan PDIP di Indonesia dan LDP di Jepang. Nah itu jadi concern saya memang juga bicara tentang perempuan dan politik. Baik, perkenalan dari Ibu Ardana ini menjadi semangat awal ya untuk membahas lebih lanjut terkait implementasi kuota 30% perempuan dalam pemilu 2024 melalui pengalaman dan perspektif Ibu sebagai pengamat politik dan akademisi. Tentunya kami bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai isu keterwakilan perempuan dalam politik. Oke, kita mungkin langsung mulai saja ya Ibu sesi wawancara kita pada hari ini. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana peran lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu dalam memastikan implementasi kuota 30% perempuan pada pencalonan legislatif pemilu 2024? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya dan kritis ya. Dan fokusnya pada penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. KPU dan Bawaslu itu punya frame kerja yang berbeda ya. Untuk lebih pengaturan teknis memang kepada KPU dan dilaksanakan pengawasannya oleh Bawaslu. Nah, terkait dengan kebijakan afirmasi ya, kuota 30%, apa sih perannya KPU ya? Jelas sekali, karena KPU itu punya kewenangan membuat regulasi atau peraturan KPU. Nah, PKPU ini terjemahan atau turunan dari Undang-Undang 7 2017 ya. Ini kita bicara tentang undang-undang yang berlaku di 2024 ya, karena untuk besok sepertinya 2029 itu akan ada undang-undang yang baru. Nah, saya bicara dulu tentang Undang-Undang 7 2017 yang kemarin digunakan sebagai landasan ya penyelenggaraan pemilu 2019 bahkan 2024. Itu memang sudah menuliskan ya kebijakan tentang afirmasi, diantaranya misalnya partai politik peserta pemilu wajib ya menyertakan 30% perempuan gitu ya di dalam daftar urut ya pencalonannya. Kemudian juga saya lupa pasalnya tapi bisa dibuka ya, itu jelas sekali ada. Kemudian kebijakan tentang Siber system atau sistem siber ya. Sistem siber itu mungkin sudah dibahas di perkuliahan, yang mengatur tentang bagaimana di dalam daftar urut itu setiap tiga urutan, setiap kelipatan 3 itu harus ada perempuan. Nah, kebijakan itu sudah dimuat di dalam Undang-Undang 7 2017 dan selaku penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU, itu harus mempedomani itu. Jadi bukan hanya peserta pemilu tetapi juga KPU ya harus menjadi memedomani itu dan juga Bawaslu. Nah, turunan dari Undang-Undang 7 itu juga ada peraturan
KPU. Nah, KPU secara regulatif dia bisa menyusun dan bahkan menguatkan kebijakan afirmasi itu, ya. Bisa dicek juga misalnya peraturan KPU ya tentang bagaimana misalnya tidak menyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, ya. Nah, itu diatur oleh KPU terkait dengan syarat tadi ya, pengikutsertaan 30% perempuan oleh KPU. Jadi KPU itu secara regulatif atau secara strategis sangat menentukan. Dan begitupun dengan aturan-aturan yang lainnya. Ya, bagaimana misalnya menentukan kursi berapa persen kursi pemenuhan untuk perempuan misalnya gitu kan, itu ada yang diperdebatkan di Perludem itu memang ada sedikit kekecewaan terkait itu ya, bahwa di beberapa wilayah akibat dari peraturan KPU yang dibuat, nanti coba dicek aja ya, itu menganulir suara perempuan gitu ya. Nah, ini terkait dengan PKPU yang dibuat oleh KPU yang akhirnya diterjemahkan sebagai tidak berpihak kepada afirmasi perempuan. Nah, itu yang. Nah, bagaimana dengan Bawaslu? Bawaslu itu mengawasi penyelenggaraan pemilu yang disusun oleh KPU, termasuk regulasi yang dibuat sebenarnya, itu ya. Nah, ketika ada permasalahan tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa KPU dalam peraturan KPU-nya sepertinya atau sudah mengabaikan ya niatan untuk meneguhkan kebijakan afirmasi itu, Bawaslu seingat saya dia sudah bersuara tentang itu ya, artinya dia sudah mengawasi tentang kebijakan itu, dan tetapi sepertinya KPU tidak mengindahkan itu ya. Nah, disinilah kemudian kelemahan dari Bawaslu ya, yang tidak bisa berbuat banyak ya terhadap aturan-aturan atau regulasi yang dibuat oleh KPU, dalam hal ini PKPU-nya. Nah, itu dari sisi regulasi ya. Nah, saya sih lebih senang melihat menyoroti ya kerja Bawaslu selaku pengawas pemilu yang harus betul-betul memastikan bahwa kuota 30% perempuan itu dilaksanakan oleh KPU ya kan, dan juga partai politik gitu. Seperti misalnya ya mengecek ya secara administrasi apakah betul perempuan itu ada di setiap 3 urut ya. Jadi sistem siper itu diawasi oleh Bawaslu ya kan. Kemudian bagaimana kehadiran perempuan 30% itu di dalam daftar urut ya gitu. Kemudian juga karena saya pernah di Bawaslu ya, kami betul-betul mengecek pengurusan KSB, karena ketua, sekretaris, bendahara di kepengurusan itu harus menyertakan perempuan. Nah itu, jadi Bawaslu itu harus memastikan bahwa semua syarat yang dibuat oleh KPU di dalam peraturan KPU itu berjalan seperti yang dibuatnya sendiri gitu, ditetapkan itu. Nah, ketika KPU membuat regulasinya, Bawaslu melaksanakan pengawasannya dengan baik, maka kita bisa katakan bahwa mereka keduanya itu punya keberpihakan terhadap kepentingan perempuan ya di dalam pemilu, dalam hal ini kebijakan afirmasi itu. Tapi kalau kemudian itu tidak terlihat, maka ya kita harus klaim bahwa KPU atau Bawaslu pun juga sebenarnya lalai ya kayak gitu. Nah, poin saya tadi tentang KPU itu memang ada regulasi yang dibuat yang kemarin itu akhirnya banyak merugikan suara perempuan, karena di beberapa wilayah menurut hitungan KPU itu kemudian tidak bisa mengakomodir suara perempuan. Seperti itu jawaban saya. Ya, baik Ibu, tadi yang saya ambil secara garis besar itu bahwa sebenarnya KPU sudah memiliki regulasi berupa undang-undang yang
mewajibkan bahwa setiap pencalonan itu ada 30% pemenuhan dari perempuan. Selain itu juga ada adanya mewajibkan zipper system. Tadi kita berbicara tentang KPU, mungkin sekarang lebih ke teknis ya Bu. Untuk pertanyaan kedua ini, bagaimana perspektif Bawaslu mengenai mekanisme pengawasan terhadap partai politik untuk memastikan terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif? Oke, ini dari sisi Bawaslu tentu melaksanakan pengawasan setiap tahapan. Jadi semua tahapan itu kan perempuan hadir ya dalamnya ya, itu ya. Jadi mengikutsertakan perempuan menurut undang-undang itu juga tentu melewati semua tahapan-tahapan pemilu, mulai dari misalnya pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Di syarat pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu itu tadi harus menyertakan 30% perempuan. Bawaslu harus mengawasi itu betul-betul ada. Ini kalau kita dilihat Jakarta ya, sepertinya memang tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kemudian bagaimana dengan di daerah-daerah terpencil? Ada nggak perempuannya yang mau ikut? Karena sebagian besar atau bahkan kita pernah mendengarkan statement dari Megawati ya, selaku Ketua Umum PDIP, itu menyatakan bahwa kami susah merekrut perempuan di daerah, gitu kan? Nah itu jadi sehingga statement itu menjadi pemicu atau pemantik kita untuk betul-betul mengecek apakah setiap partai itu sudah menyertakan 30% perempuan, kayak gitu kan? Dan itu kerjaan Bawaslu tuh, kayak gitu. Jadi jangan jangan menyepelekan syarat itu. Mungkin kalau di kota-kota besar orang tidak sulit ya mendapatkan keanggotaan perempuan ya. Tapi kalau di daerah-daerah terpencil, misalnya di NTT, misalnya gitu ya, atau di daerah kabupaten, karena persyaratan itu sampai ke DPC, Dewan Pimpinan Cabang di tingkat kabupaten, ya kayak gitu kan. Nah, kabupaten itu kan isinya kan orang-orang dari kecamatan. Ada nggak perempuan yang mau masuk, ya kan? Nah kita verifikasi loh keanggotaan itu ya, karena kita utamanya partai baru, karena partai baru itu harus diverifikasi lapangan, ya harus dicek betul-betul ada benar nggak ini perempuannya, kayak gitu kan? Kayak itu. Jadi sampai sebegitunya tuh Bawaslu harus memastikan bahwa kepesertaan atau keikutsertaan 30% perempuan itu ada dan Bawaslu yang mengawasi itu. Ya. Nah, jadi itu masih di tahapan pendaftaran peserta pemilu oleh partai politik. Nah, di tahapan-tahapan lainnya juga sama, ya, memastikan bahwa perempuan itu juga memiliki kesempatan dan peluang yang sama di dalam kampanye misalnya, gitu. Ya kan, keamanan, pemasangan spanduk, alat peraga kampanye itu tidak ada diskriminasi apapun terhadap perempuan, saya gitu kan. Ya, ya lagi-lagi saya bilang kita kalau di kota Jakarta mungkin tidak akan melihat misalnya diskriminatif yang ada. Tapi bagaimana di daerah-daerah yang masih kuat patriarkinya misalnya gitu kan, wah ini perempuan udahlah gitu kan, nggak usah main di wilayah ini misalnya kayak gitu kan. Nah, itu bisa saja terjadi kayak gitu ya, bisa saja terjadi. Jadi dan Bawaslu hadir untuk memastikan bahwa semua peserta pemilu ya itu memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, ruang yang sama dimanapun ya kan dia bisa melakukan kampanye. Nah, jadi itu peran-peran Bawaslu dan dan perempuan support perempuan ya. Ya alhamdulillah karena anggota Bawaslu juga banyak perempuan nih. Nah, perempuan-perempuan di anggota Bawaslu ini juga kita harus terus sosialisasikan bahwa kehadiran perempuan di menjadi anggota Bawaslu itu harus juga memperjuangkan atau memperhatikan ya peserta pemilu, calon-calon legislatif atau calon-calon kepala daerah perempuan seperti itu. Baik, kan tadi saya perhatikan juga Ibu, memang kita perempuan harus woman support woman seperti yang Ibu tadi sampaikan,
Terus juga kita punya kendala dengan perempuan-perempuan yang di daerah juga ya Ibu. Tapi kalau misalnya kita melihat dalam praktik di lapangan, menurut Ibu sendiri apakah implementasi kuota 30% perempuan saat ini tuh sudah berjalan secara substantif atau memang masih cenderung hanya menjadi pemenuhan syarat administratif oleh partai politik itu sendiri, Bu? Iya, iya. Saya mengambil kesimpulan ya. Di disertasi saya pun juga saya sampaikan seperti itu, bahwa sepertinya eh, eh, kesan bahwa eh, apa kepers- ke kepesertaan ya perempuan di dalam pemilu itu masih sebatas administratif. Jadi saya keikutsertaan perempuan itu masih sebatas administratif. Saya mengambil kesimpulan masih seperti itu. Mungkin penelitian-penelitian lain juga masih mengatakan seperti itu, karena data-datanya, fakta-faktanya juga mungkin sama gitu ya. Kenapa? Karena partai politik sangat bermain penting di situ kan, gitu ya. Jadi tidak hanya formalitas, ya. Fakta yang saya temukan ya, ini bahkan PDIP loh, yang ketua umumnya juga perempuan ya, gitu ya. Seperti misalnya pembiayaan modal gitu kan, modal politik untuk ikut pemilu, itu kan harus didorong betul gitu kan. Nah itu juga tidak maksimal ya gitu ya. Ya saya sudah lihat tadi draft pertanyaannya ya, nanti kita akan sampai ke situ. Saya nggak tahu apa nanti diutarakan atau tidak, tapi saya ingin sampaikan bahwa untuk kasus PDIP misalnya ya, dia udah tahu tuh di pemilu 2019 sebenarnya yang banyak menang itu perempuan di nomor urut 1 ya kan. Tapi kenapa setelah saya telusuri, oh iya PDIP ternyata itu banyak menempatkan perempuannya di urutan 6 ya kan. Padahal yang banyak terpilih itu nomor 1. Harusnya di 2024 dia harus belajar ya kan. Perempuan-perempuan ditempatkan nomor urut 1, 1, 2, 3 itu banyak yang terpilih, kenapa nggak dikasih kayak gitu kan. Nah itu kan lagi-lagi kebijakan dari siapa? Elitnya. Dalam hal ini bahkan ketua umum, karena ketua umum PDIP itu punya hak prerogatif kayak gitu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi misalnya, apakah itu substantif atau prosedural saja? Sebenarnya kalau substantif, apakah bukan prosedural, tetapi deskriptif, gitu kan? Jumlahnya saja. Orang kan banyak bicara tentang kuantitatif atau kualitatif, kayak gitu kan? Kita mau bicara tentang udah bicara tentang jumlahnya dulu aja. Setelah jumlahnya aja, apakah kemudian itu berdampak betul secara substantif kayak gitu kan. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa, kita bicara prosedurnya saja. Iya. Nah alhamdulillah secara prosedural memang ada kenaikan di 2024. 2019 21%, di 2024 itu naik ya kan 27%, betul ya. Nah tetapi itu masih tidak sampai ke 30%, betul ya. Nah itu, jadi sedikit sebenarnya kenaikannya, tetapi ya udahlah. Kenaikan jumlah itu ya bisa jadi itu karena prosedural ya kan. Tapi kan kita tidak senang sampai di titik itu saja. Kita berharap bahwa angka yang naik itu juga berdampak pada substansi. Apa yang dimaksud dengan substansi? Ya orang-orang yang terpilih, perempuan-perempuan yang terpilih itu benar-benar paham dan benar-benar kemudian memperjuangkan kepentingan perempuan. Apa kabar dengan undang-undang PRT misalnya, ya kan? Banyak lagi sebenarnya agenda perempuan yang belum diomongin, ya. Ya bersyukur undang-undang TPKS udah disahkan gitu kan. Tapi kan agenda-agenda yang lainnya itu masih banyak, gitu. Nah di situ baru kita bisa melihat bagaimana perempuan itu secara substansi. Agenda perjuangan perempuan masih banyak di rancangan undang-undang yang lainnya yang belum lagi dibahas. Nah jadi
Apakah sekarang ini sudah substansi? Ya, ya, ya coba lihat ya dari agenda-agenda yang ada, coba lihat di prolegnas misalnya gitu kan, banyak loh undang-undang yang belum diomongin lagi kayak gitu kan. Nah, itu tantangan dari jumlah yang naik gitu. Itu apakah kemudian bisa lagi ya itu melihat atau memperjuangkan kepentingan perempuan. Tapi kalau Unphilips ngomong, udah baca ya Politics of Presence, dia ngomong gini, udah pokoknya kita berjuang dulu tentang angka ya. Jadi kita nggak usah dulu bicara substantif, kita bicara dulu tentang bagaimana jumlah perempuan itu harus banyak dulu gitu kan, mau datang dari mana aja kan. Kita juga bicara tuh tentang banyak kok perempuan dinasti gitu kan, keluarganya anaknya gubernur, istrinya gubernur, istrinya bupati dan lain-lain. Kalau udah pokoknya nggak usah diomongin itu, yang penting masuk dulu, nanti di dalam baru kemudian kita dorong, kita kasih lagi pencerahan nih perempuan-perempuan yang mungkin ya belum full 100% mikirin memahami tentang perjuangan gender misalnya gitu kan, baru di dalam baru kita ini. Nah itu pesannya Philips di punya Political of Presence kayak gitu ya. Nah setelah itu baru setelah kita rubah dia, akhirnya nanti paham bicara tentang substantif kayak gitu. Nah jadi ini yang harus disampaikan sebenarnya perempuan-perempuan kita karena banyak juga kemudian saya banyak kok di tempat-tempat itu saya tanya mengenai tadi woman support woman. Saya tanya, ibu kemarin pemilu pilih perempuan nggak? Oh enggak, kenapa? Wah karena kelihatannya belum bisa tuh gini. Lah ya karena itu akhirnya nggak ada perempuan kan, itu coba. Saya nggak tahu itu apa, ada gangguan misalnya kan, noisy dari paham-paham patriarki atau lingkungan yang mungkin juga menggosok-gosok misalnya kan, itu nggak usah itu, ini delan-delannya gitu kan. Nah kita itu harus hilangkan dulu itu. Pokoknya sekarang ya, saya bahkan secara ekstrim tuh bisa suka ngomong gini, pokoknya kalau ada kasus tentang perempuan belain dulu aja ya kan, nanti belakangan baru kita cari ya, oh iya dia salahnya di sini, tapi kemudian ada bagian-bagian yang harus kita support gitu ya. Nah itu menurut saya ya. Oke, baik. Mungkin kita emang harus fokus ke pemenuhan kuota dulu ya Bu untuk 30% saat ini. Karena kan memang masih banyak ya gitu perdebatan, apakah kuota ini itu benar-benar mendorong partisipasi perempuan atau emang sekadar formalitas aja gitu. Terus kalau misalkan kita bicara secara lebih luas lagi, bagaimana Ibu melihat masih adanya hambatan struktural maupun kultural seperti budaya patriarki yang lumayan besar ya di negara kita ini terhadap partisipasi dan keterpilihan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2024? Nah, saya ingin melanjutkan lagi sedikit tadi. Pokoknya undang-undang kita itu udah keren, ya nggak? Mau substansi, mau prosedural, yang jelas kita udah dikasih kesempatan, gitu kan? Nah, dari kesempatan itu yang harus kita manfaatkan, gitu ya. Itu yang harus kita ini dulu. Kenapa? Supaya itu terlihat, jadi ada partisipasinya di dalamnya, gitu kan? Nah, regulasinya udah ada, ya kan? Itu juga yang kemudian menjadi supporter kita gitu loh, ya kan, untuk mencoba tuh melawan patriarki. Itu aku tuh pembimbingnya Bu Husnul Maria ya, yang dia sendiri yang memperjuangkan itu klausul tentang 30% itu ya. Dia bilang itu nggak mudah, itu tidak mudah. Jadi itu aja itu harus kita syukuri gitu, kayak gitu kan. Bayangkan 30% itu diperjuangkan di tengah kita cuma sedikit orang misalnya di parlemen ya kan, banyak laki-laki di dalamnya, dan akhirnya laki-laki oke deh iya. Nah itu ya, jadi itu aja itu sudah harus disyukuri ya kan. Dan itu peluang kita tuh kemudian oke, secara prosedural nggak apa-apa ya kan, yang penting nanti di dalam baru kita benerin kayak gitu kan, kita support itu kan perempuan-perempuan yang sudah di dalam ya kan, baru kita ini ya gitu.
Karena apa? Karena begitu susahnya. Tadi udah disinggung, ini persoalan patriarki, bukan hanya patriarki ya kan, oligarkisnya juga ada ya kan, dan lain-lain lah kayak gitu. Masih gitu ya kan. Dan di masyarakat kita itu tadi support support woman pun juga itu juga harus terus masih kita perjuangkan, advokasi dan lain-lainnya gitu kan, karena memang patriarki itu masih ada ya di apalagi politik, paham nggak? Apalagi politik ya, sesama laki-laki aja mengancam posisinya kan. Ini kan kita perebutan kursi nih ya kan, apalagi tambah perempuan, pastilah itu kan kata-kata pelecehan itu udah keluar. Lu ngapain juga, kenapa ya? Karena kita berebut satu piring misalnya gitu kan, kursi yang sama loh yang kita rebutin gitu loh ya kan. Jadi jangan hanya ini politik nih, kursi yang sama yang kita perebutkan gitu kan. Wah, patriarkinya pasti muncul itu ya kan. Nah, jadi masih sangat kuat menurut saya, walaupun ya Indonesia lahir sebagai negara modern ya kan, di Undang-Undang Dasar kita bahkan membunyikan itu bahwa semua sama kedudukannya di dalam hukum dan semuanya ya kan. Itu Indonesia itu udah keren banget ya kan. Nah, mari kita manfaatkan regulasi-regulasi yang ada, bahkan konstitusi yang sudah ada itu sedikit demi sedikit kita ya itu tadi melawan patriarki kayak gitu ya. Saya kira itu. Oke Ibu, mungkin tadi kita sudah membahas perihal hambatan di ranah patriarki, karena memang betul di bagian ranah perpolitikan, apalagi bahasanya itu tempat mereka untuk bertarung mendapatkan satu posisi ataupun kedudukan yang emang harus dipertaruhkan. Jadi mau antara itu laki-laki atau perempuan pasti akan sangat lebih berat pada perempuan itu sendiri. Mungkin kalau itu tadi perihal hambatan dari segi budaya dan struktur sosial. Kalau sekarang kita membahas tentang aspek teknisnya dalam sistem pemilu ini. Tadi saya juga sempat dengar Ibu menyinggung perihal penempatan calon urut. Nah, kalau misalkan menurut Ibu, sejauh mana penempatan nomor urut calon legislatif mempengaruhi peluang keterpilihan perempuan pada pemilu? Sangat berpengaruh. Dari kasus, coba buka data dari Cakrawikara ya, itu jelas menyebutkan, data-datanya ada ya. Nah, untuk kasus PDIP tadi misalnya gitu kan, dari hasil mereka di 2019 itu yang banyak terpilih itu di nomor urut 1 ya. Nah, setelah saya data, ternyata PDIP itu banyak menempatkan perempuannya di urutan 6 kayak gitu kan. Nah, harusnya pemilu 2004 belajar dari 2019, di 2004 harusnya kan ya udah deh banyakin aja nih perempuan-perempuan di nomor urut 1 kayak gitu kan. Jadi ternyata nomor urut itu sangat berpengaruh kayak gitu ya. Nah, nomor urut itu kan lahir dari proporsional terbuka ya. Proporsional terbuka itu sebenarnya memberikan peluang yang sama di nomor urut manapun ya kan, sepanjang orang itu tuh populer, dikenal banyak orang, dan tidak resisten terhadap masyarakat pemilihnya. Ini persoalannya kehadiran perempuan itu resisten. Karena apa? Karena patriarki tadi kan gitu. Iya. Belum lagi politisasi. Kalau saya bahkan kalau ini menurut saya ini anak-anak politik masih ini politisasi nih. Menggunakan budaya-budaya ya kan, menggunakan dalil-dalil kayak gitu. Iya enggak? Ya kan, akhirnya apa? Enggak ada yang milih perempuan. Gitu kan? Padahal sebenarnya ini Pipa Noris ya ngomongnya. Proporsional terbuka itu lebih memungkinkan perempuan terpilih. Iya.
kalau masyarakatnya udah sadar gender. Tapi kalau masyarakatnya nggak sadar gender, ya kan, nggak mungkin dipilih. Masih patriarki gitu loh, nggak akan dipilih. Kayak gitu. Atau istilahnya gini, ternyata perempuan itu tidak bisa bertarung bebas. Gitu. Ya tadi, karena masyarakatnya masih patriarki. Ya kan? Jadi bayangan kita tuh perempuan walaupun diurut nomor urut sepatu misalnya, nomor urut 12 misalnya, peluang terpilihnya betul ada, tetapi itu akan terpilih kalau dia benar-benar kuat. Ya kan? Kuat. Nah, modal dia kuat itu adalah populer, tidak resisten. Kayak gitu. Resisten itu ya karena budaya dan lain-lainnya. Punya duit banyak. Sekarang bicara ongkos misalnya perempuan, dari mana duitnya? Ya kan? Lagi-lagi misalnya terkait dengan laki-laki ya kan. Modalnya ini, kapitalnya ini lagi-lagi terkait dengan laki-laki. Kayak gitu. Makanya seneng juga itu kalau kemudian banyak yang terpilih dan terlihat sebenarnya yang banyak terpilih itu memang yang duitnya banyak. Tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan yang tidak punya duit? Ya kan gitu. Tapi ya udahlah, yang punya duit dulu, maju dulu aja lah, kayak gitu kan. Ini persoalannya kemudian ada masalah yang lain kan. Ada resistensi karena ada patriarki. Jadi memaksa perempuan itu hadir atau ditempatkan di nomor urut 1, 2, 3, ini tanda kutip memaksa ya. Kenapa? Karena sudah ada regulasinya kan. Itu penting banget. Apalagi nomor urut 1 itu keuntungannya adalah walaupun dia tidak dipilih ya kan, ya, kalau tidak dipilih kan kita tuh memilih langsung nomor urut ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau tidak dipilih dan masyarakat itu memilih tanda gambar, kan orang memilih tanda gambar dan nomor urutnya kan, nama tanda gambar. Kalau dia memilih tanda gambar, tidak memilih nomor urut atau orangnya, ya, itu suara tuh jatuh di nomor 1. Nah kalau perempuan yang nomor 1 pasti dapat kursinya, gitu. Jadi keberpihakan elit partai itu terhadap perempuan itu terlihat ketika dia banyak menempatkan perempuan di nomor urut 1. Itu aja, cari datanya, ya kan? Dan memang harus maksa, gitu. Jadi penting sekali sebenarnya nomor urut itu. Oke, mungkin bisa lanjut ya Bu. Tadi emang pembahasannya sangat amat berat juga karena lagi-lagi patriarki masih berkaitan erat dengan sistem kita di ranah politik ini. Apalagi nomor urut juga masih menjadi satu faktor penting ya Bu. Apalagi yang tadi bilang kalau kita memilih gambarnya aja tuh poinnya masuk ke nomor urut 1 gitu. Iya, tapi nggak mudah ya. Itu bertarung keras itu karena biasanya yang nomor urut 1 itu pasti ketua partai di tingkat kota, kabupaten, ketua partai di tingkat provinsi. Ya gitu ya. Ya memang benar sih Bu kayak gitu karena memang lagi-lagi ya namanya juga politik kita Bu, kita bisa tahu sendiri kayak gimana. Oke, kalau misalkan kita ke pertanyaan selanjutnya berbicara lebih luas lagi nih permasalahannya. Kira-kira apa saja sih hambatan utama yang paling sering dihadapi perempuan dalam proses pencalonan hingga keterpilihan di partai politik? Kalau saya sih bilangnya rekrutmen di partai. Jadi partai politiknya dulu yang harus pro gender, pro perempuan. Itu. Kalau partai politik, jadi jangan lip service doang gitu kan. Itu. Pencalonannya harus banyak. Tapi rata-rata sih sudah di atas 30% ya. Kalau pencalonan. Artinya ada dong nih perempuan-perempuan nih kan. Tapi jangan sampai pencalonannya saja. Pencalonan saja itu jadi kesannya kayak tadi, prosedural doang.
untuk memenuhi administrasi saja kayak gitu kan. Nah, siapa yang bisa membawa itu melangkah maju? Itu tetap partai politik, ya kan? Partai politik ngasih pendidikan politik, ngasih pinter ya gimana strategi kampanye, kasih konsultan, ya kan gitu kan? Kasih pencerahan, kasih bimbingan. Di mana? Di partai politik, kan ada Bapilu di partai politik. Ada divisi Badan Pemenangan Pemilu. Jangan laki-laki doang yang dikasih, perempuannya juga kasih tuh strategi-strategi, ya kan? Sekolahin. Nah, PDIP itu keren karena dia punya sekolah partai, ya kan? PDIP itu egaliter dia memberikan kesempatan yang sama, gitu ya. Nah, jadi di partai, karena partai yang akan bisa membawa itu, dia membimbing, dia juga bisa mensupport pembiayaan kampanye. Kalau toh pun misalnya nggak dikasih uang cash misalnya gitu kan, dia akan mengarahkan misalnya tandem gitu loh. Ini coba nih yang di kota nanti tandem sama yang di provinsi ya, caleg-calegnya ya, gitu ya. Nah ini tolong yang di provinsi itu ya sama-sama lah misalnya gitu kan. Pokoknya arahan-arahan dari tokoh-tokoh elit di partai itu akan sangat mempengaruhi bagaimana perempuan itu bisa juga ikut sama-sama gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling penting, karena semua itu mulai dari hulu hilir muara kayak gitu ya. Nah itu kan, itu partai itu mulai dari perekrutannya, nah, sampai pada kemudian nanti di ujung bagaimana ikut juga membantu kampanyenya dan lain-lainnya. Jadi itu menurut saya, karena rata-rata kan orang bicara tentang banyak faktor ya, termasuk juga misalnya jaringan ya. Nah tapi kalau dia sudah mulai berpartai, menurut saya berorganisasi ya kan, dia akan punya kemampuan juga untuk membangun jaringan. Nah ini perempuan juga ini harus kuat dengan jaringan-jaringan. Jujur aja, banyak kemudian aktivis-aktivis, bukan aktivis lah, aktivis itu belakangan gitu kan. Enaknya itu kalau dari awal itu dia udah mulai berjaring, ya kan, dia udah aktivisnya udah mulai dibangun, gitu kan. Sehingga nanti ketika dia masuk partai, dia udah punya modal sosial, dia udah punya teman yang banyak, link yang banyak dan lain-lain, gitu. Tapi memang banyak kemudian ya politisi yang jadi itu ya karena tadi berangkat dari dinasti, ya kan, gitu. Nggak punya jaringan, gitu kan, tapi nggak punya duit, gitu kan. Ya udahlah, masuk aja, kayak gitu. Nah ini yang harus dibangun. Aku karena perbandingan dengan Jepang ya, Jepang itu enaknya, ternyata politisinya itu lahir dari mana? Lahir dari jaringan tadi. Jadi misalnya itu banyak juga loh politisi, utamanya di majelis tingginya ya, itu banyak yang dari artis itu, artis atau wartawan kayak gitu ya kan. Itu. Tapi tahu nggak siapa yang mensupport mereka hadir mau maju? Itu kelompok-kelompok artisnya. Jadi ada persatuan artis kayak gitu kan. Nah itu yang memperjuangkan mereka tuh. Enak toh. Jadi mereka tuh tidak sekedar mengklaim, saya mewakili ini, enggak. Itu yang lembaganya itu yang memperjuangkan dia itu. Nah ini yang keren. Itu yang kita bedanya ya. Politisi kita sama politisi Jepang tuh kayak gitu. Ada bedanya. Itu. Nanti udah jadi baru dia klaim-klaim ini. Tapi kalau di Jepang enggak, dia memang disupport, didorong dari komunitasnya, ya kan, dari klub-klubnya, dari asosiasinya, dari ormasnya, ya kayak gitu. Nah itu kita, sehingga nanti ketika dia berjejaring, dia mudah, support dari bawahnya itu kuat gitu. Jadi seperti itu. Sama persatuan dokter, perawat, bidan itu mereka sangat kuat memperjuangkan itu di Jepang. Nah kita pengen juga tuh kayak begitu di Indonesia. Jadi jelas gitu dia mewakili siapa. Ya. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Kan tadi Ibu juga bilang bahwa hambatannya itu kan terletak pada partainya itu sendiri ya Bu.
Terus tapi tentu dalam implementasinya juga ada faktor-faktor pendukung yang mencapai keberhasilannya nih. Menurut Ibu sendiri, faktor apa aja sih Bu yang paling mendukung keberhasilan implementasi kuota 30%, 30% perempuan agar benar-benar meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif? Faktor pendukungnya pertama, regulasi kita udah jelas, sangat membela kita. Ya, itu yang harus disyukuri sebenarnya dan kita harus manfaatkan. Kemudian yang kedua, menurut saya aktivisme ya. Aktivisme, walaupun tidak banyak aktivis yang juga sukses ya. Tapi kalau saya lihat misalnya di PKB ya, itu aktivis yang banyak masuk tuh, aktivis dari Fatayat, dari organisasi perempuannya itu selain Fatayat. Itulah pokoknya ya. Aku jadi lupa ya. Ini kakaknya Fatayat, kalau di Muhammadiyah itu Aisyah misalnya gitu ya. Nah itu, jadi mereka itu pengurus dari organisasi-organisasi ya. Jadi mereka itu emang aktivis gitu. Nah itu yang kekuatan menurut saya ya, faktor-faktor pendukungnya. Jadi ketika aktivisme itu sudah hadir ya kan, dia nggak sulit gitu dibawa ke partai, dibawa ke parlemen, udah terbiasa gitu ya. Jadi itu kemudian ya harus saya akui bahwa kapasitas tadi ya, aktivisme itu terkait dengan kapasitas. Ya jaringan itu bisa jadi juga karena keluarga ya. Dinastisisme itu sebenarnya bukan hal yang haram ya. Benazir Bhutto, Cory Aquino, Hillary Clinton ya. Kalau kita lihat sekilas itu, itu dinasti nih ya kan. Tapi memang banyak kok ya kan, di Jepang juga kayak gitu tuh ya. Kenapa itu terjadi dan kemudian kita klaim itu sebagai dinasti? Sebenarnya bukan, karena sosialisasi itu udah didapatkan sejak kecil ya nggak ya. Jadi apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kepemilikan, kekerabatan, kekeluargaan. Itu juga harus dimanfaatkan. Keuntungan perempuan yang hadir tuh di keluarga-keluarga yang sudah ada jaringan politiknya gitu loh. Itu. Nah, jadi mereka itu tersosialisasi ya kan. Walaupun kemudian kita lihat sekarang ya, aku juga gini ya, maksudnya enggak haram anak raja jadi raja. Ya dong. Masa iya gara-gara karena gue istrinya bupati ini kemudian gue nggak bisa nyalek misalnya kan, nggak juga, nggak boleh, itu hak politiknya. Makanya sebenarnya MK itu juga kemudian membatalkan tuh, ada dulu ya kan aturan tentang nggak boleh tuh satu langkah ke kanan, satu langkah ke kiri, satu langkah ke depan, ke bawah, ke atas gitu kan. Nah itu kan melanggar hak asasi manusia, hak politiknya orang kayak gitu kan. Nggak ada yang salah dengan dinastisisme sebenarnya, asal dipersiapkan. Ini persoalannya banyak kemudian orang menyoroti dinasti itu karena anaknya, perempuannya misalnya nggak siap. Tiba-tiba ujuk-ujuk jadi anggota DPR. Dia ngapain aja ya? Kayak gitu. Nah ini yang perlu kita ini. Tapi jadi itu kelemahannya karena tidak dipersiapkan. Tapi kalau dia dipersiapkan, yakin aja dia akan jadi politisi yang hebat, yang ulung. Itu kan seperti tadi yang disebutkan tokoh-tokoh ya, perempuan yang udah jadi itu keren. Itu jadi itu salah satu menurut saya kekuatannya juga. Jadi ya mungkin itulah beberapa yang sebutkan, tapi saya kira itu yang major ya, yang gede. Saya kira itu. Oke Ibu, kan tadi kan kita udah bahas mengenai faktor-faktor apa aja yang paling mendukung ya Bu. Nah ini kita masuk ke pertanyaan terakhir Bu.
Kalau kita melihat dari berbagai upaya, hambatan, dan faktor pendukung yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, menurut Ibu, apakah kebijakan kuota 30% perempuan ini sudah efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen? Jika belum, menurut Ibu langkah apa aja yang perlu diperbaiki? Gitu, Bu. Ya, ya harus kita syukuri ya dengan kebijakan yang ada ya. Walaupun itu banyak perdebatan tentang klausul memperhatikan, ya kan? Kan ada tuh kata memperhatikan. Oh, kok udah diomong-omong tuh sama bapak-bapak tuh, akan memperhatikan doang. Kita perhatikan kok, kayak gitu. Akhirnya aktivis perempuan udah gak bisa nih kayaknya memperhatikan nih, harus ditulis kata wajib. Kayak gitu kan. Jadi ada klausul yang harus ditambah kata ini kalau sebagian besar teman-temannya. Cuman sebagian besar lagi aktivis bilang jangan terlalu ekstrem, ya kan? Segitu aja itu udah luar biasa. Karena kadang tuh ke laki-lakian atau yang apa namanya patriarki itu bisa muncul lagi tuh kalau kita terlalu kenceng, ya kan gitu kan. Nah itu kan, jadi itu aja menurut ngomong itu kan udah itu aja udah bagus kok. Kita tuh kalau terlalu kenceng nanti malah apa namanya seperti tadi ya, malah menimbulkan konflik baru kayak gitu ya. Saya sebutkan lagi misalnya di Jepang itu apa ya, dia menjaga harmonisasi kayak gitu kan. Karena perempuan juga sadar bahwa kalau kita terlalu ngotot ini bapak-bapaknya malah tambah kencang gitu kan. Itu. Ya udahlah, kita main di wilayah situ. Nah, seperti itu. Jadi regulasinya sih sebenarnya udah bagus kayak gitu kan. Terus kalau menurut saya memang kita perlu karena kalau dari perspektif saya partainya yang harus ini ya. Partainya yang harus punya keberpihakan. Gitu ya, sehingga apa namanya kan ada kuota wajib, ada kuota sukarela tuh udah diajarin nggak itu. Nah kuota sukarela itu harus ada di partai. PDIP sendiri sebenarnya sudah memuatnya di dalam apa namanya di dalam konstitusinya, ada ART-nya kayak gitu kan. Nah kita mau dorong juga semua partai juga melakukan hal yang sama gitu kan. Dan ini saya juga bingung bagaimana kita kemudian melakukan pengawasan patriarki ya kan. Agak susah gitu kan. Nah karena bicara melawan patriarki ini memang harus pelan-pelan. Jadi kalau kemudian apa yang harus kita lakukan, jujur aja ya, secara regulasi itu sudah ada. Kalau toh pun ingin menambah regulasi misalnya ya kan, itu tadi harus ada kata wajib atau misalnya mengatur misalnya posisi perempuan atau misalnya bentuk-bentuk afirmasi yang lain kayak gitu ya. Menghitung tadi misalnya kesalahan KPU misalnya itu harus betul-betul kalau mereka punya niat betul-betul untuk bela perempuan ya kan, dia betul-betul harus membuat sistem penghitungan di mana perempuan itu tidak rugi gitu loh. Nah itu juga ya faktornya. Nah kalau saya sih lebih kepada ini kayaknya kita betul-betul harus melakukan edukasi ke publik supaya perempuan pilih perempuan. Jadi kesalahan berpikir kita tentang gender itu ya ini kan yang nggak banyak dipahami masyarakat. Publik itu nggak banyak memahami tentang gender itu apa sih kayak gitu kan, nggak ada yang paham gitu. Tapi kalau kita sampaikan itu bahwa gender itu adalah persoalan ketidakadilan kayak gitu kan. Nah ini juga satu hal yang saya sampaikan bahwa pendekatan perempuan sekarang itu ya tidak lagi melihat, kalau di barat itu kan masih bicara tentang sameness. Sameness itu ya kesetaraan, kesamaan ya kan. Itu bahasa-bahasa sebenarnya yang ya kalau dulu makan lebih emansipasi. Itu kan bahasa pemberontakan sebenarnya. Ya kan? Sosial itu enggak seneng. Ya kan? Yang terlalu progresif kayak begitu tuh ya. Malah jadi kenceng gitu. Resisten jadinya di publik kita. Ya kan? Nah, feminisme sekarang itu lebih melihat bahwa persoalan relasi perempuan itu harus bukan sameness, tapi different.
Jadi karena kita berbeda, maka kita harus saling menghormati. Jadi perempuan itu maju tuh karena dia berbeda dengan laki-laki, ya kan? Yang diperjuangkannya pun berbeda. Maka representasi perempuan yang ada di DPR itu ya karena kita berbeda. Iya nggak? Karena kalau kita sama, benar nggak sih sama? Laki-laki bisa dong. Tahu nggak dia rasanya hamil, haid, nyusui? Enggak. Nah itu. Jadi karena kita berbeda maka, karena kita berbeda maka adalah afirmasi itu. Ya, karena kalau stemness dipakai, afirmasi itu nggak mungkin jalan. Afirmasi itu kan tindakan khusus ya, ya kan? Kalau kita lari, kita nggak bisa di start yang sama. Kalau prinsip sameness dipakai, pendekatan sameness, kita lomba lari sama laki-laki, itu berangkatnya dari start yang sama. Tapi kalau kita pakai pendekatan different, nggak bisa. Perempuan itu harus 10 meter dulu di depan, baru kita start tembak, lari. Nah itu yang dimaksud dengan adil. Ya, jadi keadilan itu bicara tentang gender. Persoalan ketidakadilan gender itu, persoalan kita tidak paham dengan gender itu karena ada ketidakadilan. Nah, keadilan itu yang mana maksud? Keadilan itu diwujudkan dengan adanya tindakan-tindakan afirmasi. Laki-laki dan perempuan itu tidak mungkin sama. Ya, karena memang kita berbeda. Nah, dari perbedaan inilah kemudian kita saling menghargai, saling menghormati dan lain-lain. Gitu. Jadi itu perjuangan kita tuh. Bagaimana publik bisa teredukasi tentang persoalan gender. Saya kira itu. Oke Bu, jadi harus ada edukasi ya Bu, buat gender ke perempuan-perempuan, terus juga harus memilih perempuan sebagai bentuk support lah, gitu ya Bu? Ya. Itu udah pertanyaan terakhir Bu. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup dari sesi wawancara kali ini. Semua jawaban yang disampaikan oleh Ibu menjadi salah satu pembuka sudut pandang kami dalam melihat bagaimana implementasi kuota 30% perempuan bukan hanya sekedar ketentuan administratif, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk mendorong keterwakilan perempuan yang lebih adil dan juga inklusif dalam proses demokrasi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya mewakili kelompok juga merasa banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari diskusi kita kali ini. Semoga pembicaraan ini menjadi refleksi kita semua dan menjadi bahan pembelajaran tentunya. Ibu, mohon izin untuk kita dokumentasi dulu, apakah boleh? Boleh. Oke. Mungkin aku hitung kali ya. Ya. 1. Sebentar. Oke, Bu. Ya. Oke. 1, 2, 3.